Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ada orang di kamar mandi sampai berjam-jam, ada apa kagak? Banyak. Buang air berjam-jam, kencing doangan sampai 2 jam 3 jam tuh orang kencing apa itikaf tuh dalam kamar mandi. Kalau udah keluar kamar mandi mau keluar siram kaki. Ini kayaknya masih kecipratan najis. Tar lu dah gue siram lagi. Terus berulang-ulang sampai kaki keriput tuh. Berulang-ulang kagak jadi keluar. Capek di kamar mandi. Cebok juga begitu sampai mengkerut tuh. Ya kan? Capek. Emang kagak mau ngaji. Makanya ketika kita menghindari penyakit waswas tersebut, kita dianjurkan untuk membaca surah An-Nas. Kemudian ditambah di dalam Al-Qur'an ada salah sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tuh baca tuh sebelum salat. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu min hamazati syayatin, daripada bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku meminta perlindungan daripadamu akan suatu hal yang hadir di dalam hatiku pada saat aku beribadah kepadamu. Kita minta perlindungan. Coba dah kalau kita kagak ngaji nih sampai detik hari ini nih, kalau andai kata kita kagak kenal namanya ilmu tasawuf, sampai kita mati besok namanya sholat kita jangan harap sholat kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita puluhan tahun. Kita cuma ngerjain sholat, taunya kita sholat itu cuman buat gugurin kewajiban, padahal sholat itu sendiri memiliki makna esensi di dalamnya. Sholat menurut bahasa di dalam kitab ilmu fikih disebutkan as-salatu lughatan ad-du'a'u. Salat itu adalah berdoa. Salat itu adalah berdoa, berarti ketika kita berdoa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan salat. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bi syara'it makhsusah. Salat secara bahasa tadi adalah doa, kemudian secara etimologi salat itu diartikan adalah ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ketika kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti namanya berucap. Selain berucap kita juga bergerak. Ucapan dan perbuatan, akwal wa af'al. Enggak ada orang itu dikatakan sah salatnya apabila dia salat cuma bergerak-gerak doang tapi kagak baca-bacaan. Ataupun sebaliknya, ada orang baca-bacaan tapi kagak bergerak. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah kita baca, ya sujud kita baca, semuanya kita baca, tapi kagak kita bergerak. Artinya kita kagak ruku, kita kagak sujud. Ini terlepas daripada orang yang diberikan rukhsah ataupun uzur karena sebab sakit dan lain sebagainya. Ada orang seperti itu. Nah, kita tahu namanya kita salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam salat itu di dalam Al-Qur'an disebutkan fungsi adalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu fungsinya adalah tanha 'anil fahsya, untuk mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya wal munkar dan kemungkaran. Apa fahsya dan munkar?
Fahsya itu adalah perbuatan keji. Mungkar juga perbuatan keji. Tapi yang menjadi titik perbedaan itu adalah fahsya, perbuatan keji yang bersumber daripada nafsu. Nafsu perut dan akal. Mohon maaf. Fahsya itu adalah perbuatan keji yang bersumber daripada nafsu kemaluan. Sedangkan mungkar adalah perbuatan keji yang bersumber daripada akal dan perut. Orang kalau sudah perbuatan fahsya, maka dia mudah untuk apa? Berbuat zina, mudah mengakses pornografi, mudah untuk berbuat segala sesuatu yang bersumber daripada nafsu-nafsu kemaluan. Dia onani dan lain sebagainya. Itu fahsya. Kemudian mungkar, suatu perbuatan keji yang bersumber daripada akal dan perut. Ya, orang kalau berbuat kemungkaran mudah untuk mencuri, mudah untuk berbuat korupsi, mudah untuk mengambil hak orang lain, itu mungkar. Namanya salat, orang itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, tapi nyatanya berapa banyak orang yang setiap harinya dia beribadah melaksanakan salat, namanya fahsya dan mungkar tetap terus dilaksanakan. Alias STMJ, salat terus maksiat jalan.